Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat pembelajaran pada materi listrik arus arah. Untuk perangkat pembelajaran sendiri dibuat oleh saya, Vanessa Septi Dwi Anggraini dari Offering C Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Untuk perangkat yang pertama yaitu RPP. Identitas dari RPP tersebut yaitu Sekolah SMA Negeri 5 Malang pada mata pelajaran fisika, kelas 12, jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, semester ganjil atau semester 1, pada materi pokok listrik arus searah. Untuk alokasi waktu yang digunakan dalam RPP ini, yaitu selama 5 minggu atau 5 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuannya, yaitu selama 3 jam pelajaran. Kompetensi inti dari RPP ini yaitu kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi inti yang terakhir, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar yang saya gunakan, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Untuk kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar 4.1, yaitu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Untuk indikator pencapaian kompetensi dasar dalam RPP ini, yaitu pada kompetensi dasar 3.1, indikatornya adalah memahami konsep dari arus listrik dan pengukurannya, memahami konsep dari hukum Ohm, menganalisis hambatan dari sebuah kawat penghantar, menerapkan konsep hukum Kirchhoff untuk menentukan nilai kuat arus listrik dalam rangkaian listrik, menganalisis rangkaian hambatan seri dan paralel, menganalisis gaya gerak listrik dan tegangan jepit, menerapkan konsep hukum Kirchhoff dalam menjelaskan fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu menganalisis energi dan daya listrik. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi dasar pada kompetensi dasar 4.1, indikatornya yaitu mempraktekkan percobaan terkait materi hukum Ohm dengan menggunakan virtual lab secara berkelompok, mempraktekkan percobaan terkait materi hukum 1 Kirchhoff dengan menggunakan virtual lab secara berkelompok, mempraktekkan percobaan terkait materi hukum 2 Kirchhoff dengan menggunakan virtual lab secara berkelompok. Selanjutnya, membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil percobaan hukum Ohm, membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil percobaan hukum 1 Kirchhoff, dan yang terakhir yaitu membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil percobaan hukum 2 Kirchhoff. Tujuan pembelajarannya yaitu pada kompetensi dasar 3.1 tujuannya melalui presentasi guru, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep dari arus listrik beserta cara mengukur arus listrik.
Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep dari hukum Ohm. Melalui presentasi dari guru, peserta didik dapat menganalisis hambatan dari sebuah kawat penghantar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menerapkan konsep hukum Kirchhoff untuk menentukan nilai kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis rangkaian seri dan paralel. Melalui presentasi dari guru, peserta didik dapat menganalisis gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan konsep hukum Kirchhoff dalam menjelaskan fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui presentasi dari guru, siswa dapat menganalisis energi dan daya listrik. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 4.1. Tujuannya yaitu melalui virtual lab, peserta didik dapat mempraktekkan percobaan terkait materi hukum Ohm secara berkelompok. Melalui virtual lab, peserta didik dapat mempraktekkan percobaan terkait materi hukum 1 Kirchhoff. Melalui virtual lab, peserta didik dapat mempraktekkan percobaan terkait materi hukum 2 Kirchhoff. Melalui hasil percobaan yang telah dilakukan, peserta didik dapat membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil percobaan hukum Ohm. Melalui hasil percobaan yang telah dilakukan, peserta didik dapat membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil percobaan hukum 1 Kirchhoff. Melalui hasil percobaan yang telah dilakukan, peserta didik dapat membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil percobaan hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya yaitu submateri yang digunakan dalam RPP ini ada 5, di mana submateri akan dibahas dalam 1 kali pertemuan. Untuk submateri yang pertama, pada pertemuan pertama yaitu arus dan pengukurannya. Submateri yang kedua yaitu hukum Ohm dan hambatan. Submateri yang ketiga yaitu hukum 1 Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Submateri yang keempat yaitu hukum 2 Kirchhoff, dan yang terakhir yaitu energi dan daya listrik. Untuk metode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, metode diskusi kelompok, praktikum, presentasi, dan tanya jawab. Dan untuk sintak dari discovery learning yaitu stimulation atau pemberian stimulus, problem statement atau pernyataan permasalahan, data collecting atau pengumpulan data processing atau pengolahan data, kemudian verification atau verifikasi, dan yang terakhir yaitu generalization atau pengambilan kesimpulan. Saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yaitu agar peserta didik dapat meningkatkan atau dalam model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian, melalui model pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam berpikir secara sistematis, kemudian membantu peserta didik dalam menemukan cara untuk memahami konsep yang telah diajarkan. Kemudian, yang terakhir yaitu membantu peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Untuk media, alat, dan bahan dan sumber pelajaran yang saya gunakan, yaitu untuk media, saya menggunakan PPT, video, dan virtual laptop. Untuk alat dan bahannya, saya menggunakan laptop, handphone, penggaris, spidol, papan tulis, dan lembar kerja. Serta untuk sumber pembelajarannya yaitu mengacu pada buku Ajar Fisika kelas 12, serta sumber referensi yang relevan. Berikut adalah contoh dari langkah pembelajaran dalam 1 kali pertemuan. Yang akan saya jelaskan yaitu pada pertemuan kedua yang membahas mengenai hukum Ohm. Untuk kegiatan pendahuluan selama 15 menit, kegiatan dapat berupa pendahuluan. Pendahuluan yaitu guru membuka pelajaran dengan pemberian salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik sebagai nilai sikap disiplin.
menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan apersepsi. Guru mengkaitkan materi yang akan dilakukan baik dengan pengalaman yang dialami oleh peserta didik maupun materi sebelumnya yang telah diajarkan, yaitu arus listrik dan pengukurannya. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, mengajukan pertanyaan terkait pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu kegiatan motivasi. Guru menyampaikan manfaat dari materi yang akan diajarkan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan. Kemudian pada kegiatan pemberian acuan, yaitu guru menyampaikan materi yang dibahas, yaitu hukum dan hambatan, menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran, serta membentuk kelompok diskusi. Selanjutnya yaitu kegiatan inti selama 105 menit, yaitu pada sintak model pembelajaran pemberian rangsangan atau stimulation. Kegiatan pembelajaran dapat berupa pemberian stimulus untuk memusatkan perhatian pada topik yang akan dibahas dengan cara mengamati. Kegiatan mengamati yaitu mengamati lembar kerja mengenai materi hukum dan hambatan. Kegiatan membaca yaitu membaca literasi dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain dari internet yang berhubungan dengan materi hukum dan hambatan. Untuk kegiatan mendengar yaitu mendengar pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan materi secara garis besar. Selanjutnya yaitu kegiatan menulis. Siswa menulis risam hasil pengamatan dan bacaan terkait materi hukum dan hambatan. Selanjutnya yaitu menyimak. Menyimak penjelasan pengantar materi untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Selanjutnya yaitu pada sintak model pembelajaran yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan berkaitan dengan gambar yang telah disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya yaitu mengajukan pertanyaan tentang materi hukum dan hambatan yang berisi pengertian hukum hubungan antara beda potensial dengan kuat arus, pengertian hambatan, faktor yang dapat mempengaruhi hambatan pada sebuah kawat penghantar, dan yang terakhir yaitu hubungan antara hambatan jenis dengan suhu. Untuk sintak berikutnya yaitu pengumpulan data atau data collection, kegiatan berupa kerjasama dan berpikir kritis. Pada kegiatan ini yaitu peserta didik akan dibagi menjadi 9 kelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Peserta didik secara berkelompok melakukan praktikum atau percobaan terkait materi hukum dengan menggunakan simulator virtual lab untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan antara beda potensial atau tegangan dengan kuat arus. Selanjutnya, peserta didik melakukan percobaan seperti yang telah tercantum pada lembar kerja dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan menuliskannya pada lembar jawaban yang telah diberikan. Sintak yang selanjutnya yaitu pembuktian atau verification. Peserta didik mendiskusikan tentang hasil diskusi kelompok terkait percobaan hukum yang telah mereka lakukan dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan teori pada sumber belajar, di mana kegiatannya dapat berupa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain bertugas untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, guru menanggapi hasil presentasi siswa dan memberikan penguatan pemahaman terkait materi hukum dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan penyampaian hasil diskusi berdasarkan hasil analisis, baik secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Peserta didik dapat menjawab persoalan yang sebelumnya telah disajikan.
Pada kegiatan penutup selama 15 menit, kegiatan dari peserta didik yaitu membuat rangkuman pelajaran tentang poin-poin penting terkait materi hukum dan hambatan, mengerjakan soal post-test yang telah diberikan oleh guru, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk kegiatan dari guru yaitu memeriksa pekerjaan siswa yang selesai untuk diperiksa, memberikan soal post-test kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, dan yang terakhir yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian pada RPP ini, untuk pertemuan yang lainnya sama, hanya perbedaannya pada materi yang disajikan. Kemudian untuk pada kegiatan penutup terdapat kata mengerjakan soal post-test yang telah diberikan. Berikut adalah soal post-test dari RPP tersebut. Untuk post-test pada pertemuan pertama yaitu pada arus listrik dan pengukurannya. Pada post-test ini terdapat 3 soal. Dan berikut adalah kunci jawabannya. Untuk penilaian dari post-test sendiri yaitu dengan menghitung total skor, dibagi total skor maksimal, dikalikan dengan 100. Selanjutnya yaitu post-test pada pertemuan kedua, yaitu hukum dan hambatan. Untuk penilaiannya sama seperti sebelumnya. Pertemuan ketiga, yaitu post-test hukum 1 Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Pertemuan keempat, yaitu post-test hukum 2 Kirchhoff. Dan pada pertemuan terakhir atau pertemuan kelima, yaitu post-test energi dan daya listrik. Berikutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, terdapat 3 praktikum atau percobaan. Untuk percobaan yang pertama yaitu pada hukum kedua yaitu hukum 1 Kirchhoff, dan yang terakhir yaitu hukum 2 Kirchhoff. Untuk format dari lembar kerja, yaitu judul percobaan, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja, tabel pengamatan, dan diskusi. Untuk praktikumnya, kami menggunakan praktikum dengan virtual lab. Berikut adalah contoh dari LKPD yang akan saya buat. Pada LKPD Hukum tujuan dari praktikumnya yaitu siswa dapat mengukur tegangan listrik, siswa dapat mengukur arus listrik, siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan arus, siswa dapat menentukan besar hambatan suatu penghantar. Selanjutnya, dasar teori dari hukum Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada setiap praktikum sama, yaitu dengan laptop dengan sistem operasi Windows. Berikutnya adalah langkah kerja. Langkah kerjanya yaitu terdiri dari cara mengakses simulasi percobaan hukum dan langkah untuk praktikum. Pada langkah untuk praktikum hukum yaitu dengan tegangan tetap dan hambatan tetap. Selanjutnya tabel data pengamatannya. Untuk tegangan tetap, dan berikutnya yaitu tabel data pengamatan untuk hambatan tetap. Selanjutnya yaitu diskusi. Untuk LKPD yang kedua yaitu percobaan hukum 1 Kirchhoff.
Tujuan dari LKPD ini, praktikumnya yaitu siswa dapat mengukur dan menjelaskan hukum 1 Kirchhoff. Siswa dapat mengukur besar arus listrik yang keluar dan masuk pada setiap percabangan. Siswa dapat membandingkan hasil percobaan dengan hasil perhitungan. Kemudian dasar teorinya, yaitu dasar teori hukum 1 Kirchhoff. Alat bahan sama dengan sebelumnya. Untuk langkah kerja juga sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat langkah mengakses simulasi dan langkah untuk percobaan. Berikutnya adalah tabel data pengamatan dari hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya diskusi. Untuk LKPD yang terakhir yaitu LKPD percobaan hukum 2 Kirchhoff memiliki tujuan siswa dapat mengukur dan menjelaskan hukum 2 Kirchhoff. Siswa dapat menerapkan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik arus searah. Siswa dapat mengukur besar beda potensial setiap titik pada rangkaian tertutup. Dan siswa dapat membandingkan hasil percobaan dengan hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu dasar teori dari hukum 2 Kirchhoff. Kemudian alat dan bahan yaitu laptop. Untuk berikutnya yaitu langkah kerja, terdapat langkah mengakses simulasi percobaan hukum 2 Kirchhoff dan langkah untuk melakukan percobaan hukum 2 Kirchhoff. Pada langkah untuk melakukan percobaan terdapat 2 percobaan. Yang pertama yaitu hukum 2 Kirchhoff 1 loop, selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 2 loop. Berikutnya yaitu tabel data pengamatan. Untuk percobaan yang pertama yaitu menghitung tegangan pada setiap titik, dan berikutnya yaitu pada percobaan kedua. Untuk diskusi, diskusikan pertanyaan di bawah ini berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Untuk diskusi tersebut dikerjakan oleh peserta didik dan dimasukkan pada laporan. Berikutnya yaitu penilaian. Untuk teknik penilaian sendiri ada 3, yaitu terdiri dari penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian kompetensi pengetahuan yaitu post-test berupa soal uraian atau esai yang diberikan pada setiap pertemuan. Untuk kompetensi keterampilan yaitu berupa proyek, yaitu mempelajari buku bahan ajar dan sumber lain yang relevan dengan materi yang telah diberikan, menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok, melakukan kegiatan praktikum, di mana pada materi ini terdiri dari 3 praktikum, yaitu percobaan hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, dan percobaan hukum 2 Kirchhoff. Dan yang terakhir yaitu portofolio. Portofolio berupa laporan tertulis individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian sikap. Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap, nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh untuk menghadapi masalah dan tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kerjasama, toleransi, dan kreatif. Untuk kegiatan remedial dan pengayaan, yaitu pada kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM ataupun kompetensi dasar. Kegiatan remedial dapat berupa pemberian tugas oleh guru sesuai dengan submateri. Selanjutnya yaitu pengayaan. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan pada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian berikut adalah rubrik penilaian dalam kegiatan praktikum. Untuk aspek yang dinilai yaitu yang pertama mampu menjalankan simulator PET. Rubrik penilaiannya yaitu siswa mampu menjalankan simulator PET dengan lancar sesuai instruksi yang diberikan akan mendapatkan skor 3. Siswa masih kesulitan dalam menjalankan simulator PET dan menanyakan kesulitan kepada guru, mendapatkan skor 2. Siswa kesulitan dalam menjalankan simulator PET, namun tidak menanyakan kesulitan tersebut pada guru, akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya yaitu pada aspek melakukan pengamatan, rubrik penilaiannya yaitu berupa siswa dapat melakukan pengamatan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada lembar kerja, akan mendapatkan skor 3.
Siswa melakukan pengamatan namun masih ada beberapa instruksi pada lembar kerja yang tidak dilakukan oleh siswa akan mendapatkan skor 2. Siswa melakukan pengamatan namun tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya yaitu pada aspek pencatatan data, rubrik penilainya yaitu siswa dapat mencatat data hasil pengamatan dengan benar dan tulisan rapi akan mendapatkan skor 3. Siswa dapat mencatat data hasil pengamatan dengan benar namun tulisan tidak rapi akan mendapatkan skor 2. Siswa tidak dapat mencatat data hasil pengamatan dengan benar akan mendapatkan skor 1. Untuk penilaiannya yaitu dengan menggunakan skor yang diperoleh dibagi dengan 9 dikalikan dengan 100. 9 di sini merupakan total dari skor maksimum yang diperoleh. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian pada kegiatan diskusi. Untuk aspek yang dinilai yaitu kerjasama, toleransi, mengemukakan pendapat, menghargai pendapat, dan kreatif. Untuk keterangan skornya yaitu mendapatkan nilai 4 jika siswa menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai lebih dari 3 kali, mendapatkan skor 3 apabila siswa menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 2 hingga 3 kali, mendapatkan skor 2 jika siswa menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 1 kali, dan yang terakhir yaitu jika siswa tidak menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai. Untuk kegiatan penilaiannya yaitu kriteria penilaiannya yaitu skor yang diperoleh dibagi 20 dikalikan 100. 20 di sini yaitu jumlah dari skor maksimum dikalikan dengan 5 aspek yang dinilai. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian pada kegiatan presentasi. Untuk observasi yaitu aktif bertanggung jawab dan bekerja sama. Untuk kinerja presentasi yaitu berupa presentasi, visual, dan isi. Untuk keterangan skornya yaitu mendapatkan skor 4 dengan kriteria sangat tinggi, mendapatkan skor 3 dengan kriteria tinggi, mendapatkan skor 2 jika kriteria cukup tinggi, dan mendapatkan skor 1 jika mendapatkan kriteria kurang. Untuk penilaiannya yaitu skor yang diperoleh dibagi 24 dikalikan dengan 100. 24 di sini merupakan skor maksimum dikalikan dengan 6 aspek yang dinilai. Selanjutnya yaitu lembar penilaian sikap. Untuk pada sebelah kiri yaitu lembar penilaian sikap pada observasi kegiatan praktikum. Untuk aspek yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, jujur, dan teliti. Untuk kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, skor 1 kurang. Untuk sebelah kanan yaitu lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Untuk aspek yang dinilai yaitu kerjasama, santun, toleran, responsif, proaktif. Untuk kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria seperti sebelumnya, yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Pada bahan ajar saya menggunakan handout pembelajaran. Berikut adalah handout yang saya buat. Terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian terdiri daftar isi, di mana berisi konten-konten apa saja yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu peta konsep. Pada peta konsep materi listrik arus searah, yaitu terdiri dari 3, hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu berisikan kuat arus dan tegangan listrik, serta rangkaian dan hambatan. Untuk yang kedua yaitu hukum Kirchhoff. Pada hukum Kirchhoff terdiri dari 2, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Untuk hukum 1 Kirchhoff membahas kuat arus dalam rangkaian bercabang dan rangkaian seri paralel. Untuk hukum 2 Kirchhoff membahas tentang GGL dan tegangan jepit, serta rangkaian loop. Rangkaian loop ini yaitu rangkaian 1 loop dan rangkaian 2 loop.
Dan yang terakhir yaitu energi dan daya listrik. Kemudian terdapat pendahuluan, selanjutnya yaitu materi, dan contoh soal. Untuk contoh soal sendiri, terdapat pada setiap subbab. Kemudian pada handout ini juga terdapat latihan soal. Latihan soal diberikan pada setiap babnya. Selanjutnya yaitu pada hukum ohm dan hambatan. Yang tadi adalah pada arus listrik dan pengukurannya. Kemudian pada hukum satu Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Pada hukum 2 Kirchhoff. Dan yang terakhir yaitu pada energi dan daya listrik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.